Perkenalkan, nama saya Stephen Gerald Persoalan Brutu dengan NIM 2108561071. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Apa itu sebenarnya himpunan? Himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang telah diidentifikasikan memiliki sebuah kesamaan syarat, di mana nantinya himpunan-himpunan ini akan memiliki sebuah atau beberapa elemen atau unsur yang juga disebut dengan anggota. Misalnya, sini kita membuat himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Adapun anggota-anggota dari himpunan ini adalah 1, 2, 3, 4. Karena di sini kita tidak menggunakan sama dengan kurang dari sama dengan 5. Jadi anggota-anggota dari himpunan ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian ada sebuah aturan dalam menulis sebuah himpunan, mana nama himpunan itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital, sementara anggota himpunan ditulis dengan menggunakan huruf kecil, dan semua anggota himpunan dituliskan di dalam tanda kurung kurawal. Jadi seperti contoh kita yang pertama tadi, himpunan bilangan asli kurang dari 5. Ini kita misalkan himpunan bilangan asli kurang dari 5 ini adalah himpunan A. Himpunan A kita tulis dengan huruf kapital. Kemudian kita menuliskan anggota-anggotanya di dalam kurung kurawal. Jadi seperti ini, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Inilah contoh penulisan himpunan. Kemudian himpunan-himpunan ini dapat dituliskan dengan dua cara. Yang pertama itu cara tabulasi, di mana di dalam cara tabulasi ini kita langsung mendata anggota-anggota himpunan tersebut di dalam sebuah kurung kurawal. Seperti yang contoh saya berikan di sini, itu himpunan bilangan prima positif kurang dari 10. Di sini kita misalkan himpunan bilangan prima tersebut adalah himpunan A, dan bilangan prima positif yang kurang dari 10 itu ada 2, 3, 5, dan 7. Inilah dengan cara tabulasi. Saya langsung mendata semua anggota himpunan tersebut ke dalam kurung kurawal. Kemudian cara yang kedua itu dengan cara deskriptif. Cara deskriptif ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan anggota-anggota dari himpunan tersebut dalam kurung kurawal tanpa mendata langsung anggotanya. Seperti contoh di sini itu himpunan bilangan genap positif kurang dari 15. Jadi, misalkan himpunan tersebut adalah himpunan B, dan menuliskan himpunan tersebut yaitu X elemen bilangan genap positif di mana X kurang dari 15. Di mana yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri ini menjelaskan elemen dari himpunan tersebut. Dan yang bagian sebelah kanan ini menjelaskan syarat dari anggota himpunan tersebut. Sekarang kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu himpunan bagian. Misalkan ada kalimat himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Artinya, semua anggota dari himpunan A termuat di dalam himpunan B. Mari kita buat suatu contoh. Misalkan di sini ada sebuah himpunan. Katakan ini semesta. Kemudian di dalamnya terdapat himpunan. Misalkan ini himpunan A. Lalu ada lagi himpunan B. Dimana dari gambar diagram Venn ini dapat kita simpulkan bahwa B merupakan himpunan bagian dari A karena semua anggota B terdapat di dalam himpunan A. Lambang ini merupakan lambang dari himpunan bagian.
menyerupai huruf C. Nih. Kemudian untuk himpunan bagian, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi apapun jenis himpunannya, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Misalkan di sini ada sebuah himpunan, ini kita katakan semesta himpunan A. Maka di sini juga dapat kita simpulkan bahwa B merupakan himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena B merupakan himpunan kosong. Karena dapat tadi kita lihat bahwa semua himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Selanjutnya, kita dapat mencari banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan rumus nih, 2 pangkat N. Misalkan ada sebuah himpunan A beranggotakan 1, 3, 5. Maka carilah banyak himpunan bagian dari himpunan A. Kita hanya langsung buat 2 pangkat N, di mana N adalah banyak anggota himpunan. Maka banyak himpunan dari himpunan A tersebut ada 8. Kemudian kita akan menguraikan apa-apa saja yang termasuk di dalam himpunan bagian tersebut. Sini ada saya buat pemisalan sebuah himpunan D, yaitu 12, 18, dan 24. Kita dapat mendaftarkan anggota-anggota dari himpunan bagian D. Yang pertama itu himpunan bagian B dengan 0 anggota atau himpunan kosong. Ada sebanyak 1 anggota, yaitu himpunan kosong. Ini dia. Kemudian himpunan bagian D dengan 1 anggota, itu ada sebanyak 3. Itu ada 12, 18, dan 24. Kemudian ada dengan 2 anggota sebanyak 3 juga. Itu kita pasangkan 12 dengan 18, 18 dengan 24, dan 12 dengan 24. Kemudian ada himpunan bagian D dengan 3 anggota sebanyak 1. Itu 12, 3, 18, dan 24. Mungkin jumlah anggota maksimalnya adalah 3, maka banyak himpunan bagian ini berakhir di 3 anggota. Kemudian kalau kita jumlahkan, ini semua ada 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Udah 8 himpunan bagian. Coba kita gunakan rumusnya. Itu kan ada 3 anggota, himpunan D ada 3 anggota. Kita cari dengan rumus 2 pangkat 3 sama dengan 8, sama. Dan ini merupakan anggota-anggota himpunan bagian tersebut. Kemudian bagaimana jika anggota dari himpunan tersebut banyak dan kita ditanya berapa banyak himpunan yang memiliki misalnya 5 anggota. Nah, di sini ada sebuah cara cepatnya dengan menggunakan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal ini seperti ini bentuknya ya. Tambah-tambahkan ke bawah. Kemudian setiap baris ini mewakili himpunan dengan N anggota. Misalnya yang pertama ini himpunan dengan 0 anggota, ini 1 anggota, ini ada 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4, ini 5, dan seterusnya. Kemudian untuk yang baris paling akhir itu menampilkan banyak himpunan dengan N anggota. Misalnya banyak himpunan dengan 0 anggota, itu ada 1 di himpunan yang beranggotakan 5. Misalnya ada himpunan B, anggotanya ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 5 anggota, maka kita melihat baris yang ini. 5 anggota, untuk 5 anggota. Jika ditanya ada berapa himpunan B yang memiliki 2 anggota, maka di sini kita dapat lihat di sini ada 10. Dan kemudian jika ditanya berapa banyak anggota himpunan bagian B yang memiliki anggota 3, di sini juga kita dapat sebutkan ada 10
Demikian juga dengan selanjutnya, berturut-turut dengan menggunakan segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal ini membantu kita agar kita lebih mudah mencari berapa banyak anggota untuk himpunan bagian. Baiklah, sekarang kita masuk kepada topik operasi pada himpunan. Mana untuk operasi yang pertama itu ada gabungan dua himpunan. Gabungan dari dua himpunan merupakan himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan tersebut, tetapi untuk anggota himpunan yang sama hanya dituliskan sekali saja. Dan untuk gabungan itu disimbolkan dengan simbol seperti ini, seperti huruf U. Misalkan di sini saya kasih contoh, ada himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7 dan 11. Himpunan B ada 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13. Maka yang menjadi A gabung B itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13. Kita mendata semua anggota dari kedua himpunan tersebut, tapi untuk yang sama hanya kita tuliskan sekali saja. Untuk gabungan ini dapat digambarkan dalam diagram Venn seperti berikut. Semesta, ini ada himpunan A, himpunan B. Jadi yang merupakan A gabung B itu adalah semua himpunan A dan B. Namun untuk irisan hanya dituliskan sekali saja. Kemudian operasi selanjutnya ada irisan pada himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Untuk lambang dari irisan ini seperti lambang U terbalik seperti ini. Sini ada contoh yaitu A dengan 2, 4, 6, 8 dan 10. B sama dengan 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi yang menjadi A iris B itu adalah anggota himpunan yang dimiliki oleh kedua himpunan tersebut. Sini ada 2, ada juga 4 dan 6. Maka A iris B itu 2, 4 dan 6. Dan dapat digambarkan dalam diagram Venn seperti berikut. Ini ada semesta, himpunan A, himpunan B. Dan yang menjadi irisan dari kedua himpunan tersebut adalah ini. Untuk operasi selanjutnya ada selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. Begitu juga sebaliknya, apabila ada operasi seperti ini, B kurang A, maka ini merupakan semua anggota B yang tidak dimiliki oleh himpunan A. Sini ada contoh. A, himpunan A sama dengan A, B, C, D, E. Dan B sama dengan A, I, U, E, O. Jadi di sini menjadi A kurang B itu adalah semua anggota A yang tidak dimiliki B. Untuk huruf A dimiliki oleh B, untuk B tidak, berarti B, C juga tidak, D juga tidak, dan untuk E dimiliki oleh B. Jadi yang menjadi A kurang B itu B, C, D, dan E. Bagaimana jika B kurang A? Maka semua anggota B yang tidak dimiliki oleh A. Sini saya kasih warna yang berbeda. Situ misalkan A ada di himpunan A, I tidak ada di himpunan A, U juga tidak ada, E ada di himpunan A. Berarti yang menjadi B kurang A itu adalah I, U, O. Dan apabila digambarkan dalam diagram Venn sebagai berikut. A kurang B di semesta himpunan A dan himpunan B. Yang menjadi A kurang B itu adalah ini, semua himpunan A
apabila ditanya B kurang A dapat dijelaskan dalam diagram Venn sebagai berikut. Ini B kurang A adalah ini, semua anggota B yang tidak dimiliki A. Baiklah, kita masuk ke operasi selanjutnya, itu ada komplement. Komplement adalah himpunan semua elemen semesta yang tidak dimiliki sebuah himpunan. Jadi di sini komplement dilambangkan sebagai huruf C, namun diletakkan di atas huruf yang menjadi nama himpunan tersebut. Seperti ada contoh di sini, itu himpunan A ada 2, 3, 5, dan 7. Dan himpunan semestanya merupakan bilangan ganjil kurang dari 10, yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9. Maka yang menjadi A komplement adalah 1 dan 9, karena 1 dan 9 tidak terdapat di himpunan A. Apabila digambarkan dalam diagram Venn menjadi seperti berikut ini. Ini himpunan semesta, ini himpunan A. Misalkan ada beberapa anggota di himpunan A di semesta yang bukan himpunan A, maka yang menjadi A komplement itu adalah ini, yang di luar dari himpunan A. Oke, baiklah, demikianlah materi tentang operasi pada himpunan. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi-eksklusi merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dari himpunan. Konsep tersebut diperluas sampai diaplikasikan secara variatif pada kombinatorika. Nah, mari perhatikan pada ilustrasi masalah berikut. Terdapat sejumlah siswa di dalam suatu kelas. Sebanyak 23 siswa menyukai matematika, sedangkan 18 siswa menyukai fisika. Berapa siswa di dalam kelas tersebut yang menyukai matematika atau fisika? Nah, permasalahan tadi tersebut tidak dapat diselesaikan secara langsung dikarenakannya kurang informasi yang diberikan. Banyak siswa yang menyukai matematika atau fisika tidak diketahui. Nah, misalkan A dan B adalah himpunan sembarang. Yuk perhatikan diagram Venn berikut ini. Nah, setelah kalian melihat pemaparan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa A gabungan B sama dengan A ditambah B dikurang A irisan B. Generalisasi dari konsep tersebut bagi gabungan dari sejumlah himpunan disebut sebagai prinsip inklusi eksklusi atau PEI. Nah, selanjutnya akan dipaparkan mengenai bagaimana rumus dasar mengenai prinsip inklusi eksklusi untuk 3 himpunan dan 4 himpunan. Begitu juga untuk gambaran secara umum dari rumus inklusi dan eksklusi. Dapat kalian simak melalui penjelasan sebagai berikut. Nah, dengan cara yang sama, kita juga mampu merumuskan jumlah anggota hasil operasi beda setangkup dari 2 himpunan A dan B, yaitu banyaknya anggota A gabungan B yang tidak termasuk dalam A irisan B, yaitu sebagai berikut. Karena menurut prinsip inklusi-eksklusi berlaku, A gabungan B sama dengan A tambah B dikurang A irisan B, maka akan kita peroleh sebuah rumus seperti berikut.
Selanjutnya akan dibahas beberapa pembahasan tentang penggunaan prinsip inklusi dan eksklusi dalam bentuk soal. Selamat menyimak. Nah, itulah dua contoh soal mengenai inklusi dan eksklusi. Terima kasih sudah menyaksikan.